Ayah Bunda, kembali lagi dalam seri parenting bersama Cheer Kids, Light Up Your Learning Time. Kita mau membahas tentang tahapan perkembangan anak. Dan episode kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan anak untuk usia bayi dan juga toddler, yaitu usia 0 sampai 3 tahun. Seperti apa sih perkembangan yang dialami anak-anak kita dan stimulus seperti apa yang kita perlukan? Ayo, mari kita mulai. Atau rentang kehidupan kita terbagi dalam beberapa tingkatan. Misalnya seperti ini, usia 0 sampai 3 tahun disebutnya bayi atau toddler. Lalu 3 sampai 6 tahun disebutnya kanak-kanak awal. 6 sampai 12 tahun kanak-kanak pertengahan atau middle childhood. Dan 12 sampai usia 20-an disebut remaja, kemudian 20 hingga 40 tahun disebut dewasa muda, lalu lanjut dengan dewasa akhir dan lanjut usia. Ini adalah tahapan perkembangan manusia. Nah, area perkembangan anak terbagi dalam 3 sebetulnya. Ada perkembangan fisik motorik, kemudian kognitif dan juga intelijensi, serta perkembangan sosial dan emosi mereka. Hari ini kita mau membahas tentang infancy dan toddlerhood atau bayi dan toddler usia 0 sampai 3 tahun. Mari kita mulai dengan perkembangan fisik dan motorik. Apa sih yang terjadi pada usia 0 sampai 3 tahun? Pada usia ini, perkembangan dalam indera mereka mulai muncul, seperti mulai perkembangan dalam indera penciuman, pendengaran, perasa, penglihatan juga pembau. Oleh sebab itu, perlu sekali stimulus yang mendorong sensori mereka untuk berkembang. Anak-anak ini bisa dianjurkan untuk bermain sensory play. Dan yang lebih penting juga, motorik kasar anak harus dikembangkan. Bagaimana caranya mengembangkannya? Nah, kita dapat mendorong mereka untuk melakukan aktivitas yang mengembangkan fisik dan motorik kasar mereka. Misalnya bermain seperti ini. Dengan alat-alat dan bahan yang ada di rumah, Bapak Ibu, Papa Mama bisa menggunakannya. Contoh lain adalah, membiarkan anak untuk bermain dengan sensori mereka, dengan tangan mereka untuk merasakan halus atau kasar, kemudian dingin atau panas. Biarkan mereka bereksplorasi sendiri dengan berbagai permainan yang ada mungkin di rumah. Lalu juga permainan-permainan seperti ini, mengajak anak-anak untuk freeze dance, mengajak anak-anak untuk angkat satu kaki, kemudian melompat dan sebagainya. Itu juga menjadi suatu kegiatan yang mengembangkan otot fisik dan motorik kasar anak. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Perkembangan dalam bidang kognitif dan intelijensi. Papa Mama, bayi dan toddler belajar hal baru melalui pembiasaan atau habituation dan situasi yang dikondisikan. Jadi, mereka perlu sekali bantuan kita dan juga stimulus. Nah, seperti Papa Mama ketahui, bayi atau toddler mengembangkan perkembangan bahasa mereka mulai dari apa? Crying atau menangis, cooing, mama, babbling, dan kemudian mulai meniru bunyi bahasa. Kalau orang tuanya bilang, mama, lalu bayi atau toddler mulai mengikuti. Nah, dalam penelitian, usia 15 bulan biasanya kosakata mereka mulai meningkat. Oleh sebab itu, papa mama atau pengasuh perlu sekali untuk memasukkan stimulus tentang bahasa ini kepada mereka supaya kosakata mereka juga bertambah. Pada usia 18 bulan, biasanya bayi atau toddler, kita sebut toddler, sudah mulai bisa mengatakan hal-hal dalam bentuk kalimat, walaupun grammarnya atau susunan tata bahasanya mungkin belum terlalu rapi. Misalnya, saya, pisang, makan. Nah, itu sudah suatu kemajuan Bapak Ibu. Anak-anak toddler ini begitu sensitif terhadap bahasa. Jadi sebetulnya mereka lebih sanggup daripada kita untuk memahami bahasa. Lewat perhatian, lewat perilaku, mereka mudah sekali menyerap bahasa. Nah, speech delay atau keterlambatan bicara biasanya ada kondisi lain atau kurangnya stimulus yang dirasakan oleh anak. Tapi catatannya adalah saat Bapak Ibu mau mengajarkan bilingual atau berbahasa lebih dari satu, ada baiknya tidak dicampur. Jadi, misalnya jangan bilang saya makan banana. Nah, anak-anak akan kehilangan tata bahasa yang rapi. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan bahasa Inggris, let's eat banana atau ayo makan pisang. Jangan dicampur-campur. Oke, kita lanjut kemudian
beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan juga intelijensi. Bisa melakukan misalnya seperti ini, orang tua mengajak anak untuk berbicara, orang tua menyampaikan sesuatu kepada anak, bermain sambil diajak bicara, oh ini mama, ini papa, ini boneka, dan seterusnya. Bisa juga diajak melihat buku, mengajak storytelling, atau bermain telepon. Itu juga salah satu kegiatan yang bisa mengembangkan kognitif dan juga intelijensi mereka. Karena penting sekali dalam kognitif dan intelijensi, perkembangan bahasa juga termasuk di dalamnya. Baik, kita akan menuju ke perkembangan yang ketiga, yaitu perkembangan sosial dan emosi. Bayi dan toddler menunjukkan emosi dengan cara menangis, tersenyum, juga tertawa. Dan temperamen bayi dan toddler sudah mulai nampak bahkan sejak usia 2 bulan. Easy child atau anak yang mudah, yang sebetulnya gampang sekali beradaptasi dengan berbagai situasi. Happy, atau yang kedua difficult child, biasanya mudah sekali terganggu, sensitif, mudah marah, dan temperamen. Atau slow to warm up child, anak yang pelan untuk beradaptasi dan tidak terlalu banyak kelihatan tempernya, tetapi pelan-pelan dia mulai membiasakan diri dengan situasi. Nah, saat-saat ini peran ayah, ibu, atau pengasuh sangat penting. Penting sekali mengembangkan sebuah attachment atau hubungan yang bisa dipercaya oleh anak. Dan hati-hati pada usia-usia ini pembentukan rasa takut, rasa sakit itu harus diwaspadai. Misalnya, kita seringkali mengatakan, awas ya, kalau tidak mau makan, nanti disuntik oleh dokter. Nah, Bapak Ibu dengan tidak langsung itu membuat sebuah kondisi bahwa suntik adalah hukuman. Suntik adalah sakit. Jadi, hati-hati. Perkembangan psikososial bayi dan toddler, menurut Erikson, usia 12-18 bulan, bayi mengembangkan sejauh mana ia bisa percaya atau tidak percaya kepada sekitarnya. Jadi isunya adalah trust versus mistrust. Jadi penting sekali pada usia-usia ini anak belajar bahwa dia bisa mempercayai lingkungan sekitarnya. Sejauh mana saat dia menangis, oh mama ada. Sejauh mana saat dia merasa takut gelap, oh ada papa. Bagaimana pelukan itu begitu penting bagi mereka. Dan usia 12 hingga 18 bulan hingga 3 tahun, anak mulai berkembang dalam kemandirian atau rasa malu dan bersalah yang berkembang. Autonomy versus shame or guilt. Dalam usia-usia ini, penerapan disiplin yang benar sangatlah penting. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu untuk menjelaskan larangan yang diberikan, bahkan sejak anak masih kecil. Jangan mengatakan, tidak boleh, tetapi tidak dijelaskan. Jadi penting sekali menjelaskan sesuatu bahkan sejak mereka dari kecil. Ciptakan lingkungan yang aman atau secure bagi bayi dan toddler untuk perkembangan sosial emosi mereka. Berikan pelukan yang hangat, sampaikan disiplin dengan baik, dan beri kesempatan anak-anak untuk juga punya relasi dengan siblings yang lain atau mungkin dengan peer mereka yang seusia. Demikian hari ini tahapan perkembangan yang kita pelajari untuk usia bayi dan toddler. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa email kami. Salam dari kami, Cheer Kids, Light Up Your Learning Time. Bye-bye!